Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia dengan NIM 080111825300003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma praktikum algoritma pemrograman nomor 1. Jadi di sini kita akan masuk ke programnya dulu. Nah, di sini tuh ada input IOStream. Ini tuh library ya untuk kita memakai si out dan si in. Terus ada using namespace std biar kita tuh nggak perlu lagi nulisin std di awal si out dan si in-nya. Terus di sini ada struct jurusan. Nah, jadi tuh ini tuh struct untuk kita menyimpan data-data untuk tiap jurusan. Jadi di sini kan ada universitas, fakultas, jurusan. Jadi kita mulai dari jurusan dulu yang paling dalam dari yang terdalam gitu. Terus di sini ada char kode underscore jurusan dengan array 50. Itu array untuk menyimpan array char untuk menyimpan kode jurusan maksimal 50 kamar. Terus ada char nama jurusan sebanyak 50 kamar juga. Terus ada integer jumlah mahasiswa. Ini untuk menyimpan jumlah mahasiswa dalam jurusan dengan tipe data integer. Terus di sini ada kurung perawal dan titik koma itu untuk mengakhiri struct-nya tadi, struct dari jurusan. Terus di sini ada struct fakultas. Ini tuh struct untuk mengisi data-data sekumpulan data jurusan. Ya, ini apa ya? Strak fakultas berisi kumpulan jurusan ya, berisi kumpulan data-data jurusan. Di sini kan ada char kode fakultas dengan 50 kamar untuk menyimpan kode fakultas. Terus ada char nama fakultas dengan 50 kamar juga. Di sini ada jurusan jur dengan array 2 karena di sini tuh soalnya disuruh cuman 2 jurusan sama 2 fakultas. Makanya di sini jurusan jur array berisi 2 data jurusan. Itu nested nested struct ya jurusan jur ini tuh. Nah, jadi itu jurusan jurusan jur itu untuk membuat variabel jur bertipe struct jurusan gitu. Makanya di sini ditulis jurusan jur dengan berisi kamar 2. Di sini ada integer total mahasiswa itu menyimpan total mahasiswa dalam satu fakultas. Terus ada kurung kerawal untuk nutupnya. Terus di sini ada struct universitas juga. Itu struct universitas berisi beberapa fakultas. Jadi itu fakultas ada berisi jurusan. Terus universitas itu berisi fakultas dan fakultas tadi berisi jurusan. Berarti universitas itu berisi fakultas dan berisi jurusan. Di sini ada char nama univ dengan kamar 100 menyimpan nama universitas. Terus di sini ada fakultas fak. Jadi itu untuk membuat variabel fak bertipe struct fakultas. Ini tuh nested struct berisi 2 kamar. Nah, di sini ada kurung kurawal juga untuk menandai awal dan akhir struct. Nah, terus di sini ada in main itu tuh fungsi utama program ini. Jadi in main terus ada universitas univ. Nah, itu membuat variabel univ bertipe struct universitas. Nah, jadi intinya tuh univ tadi variabel univ tadi punya nama koma univ dan array dengan array fak fak 2 kamar. Terus di sini ada out nama universitas untuk ditampilin ke layar untuk kita menginputnya tadi dan input kita tadi bakalan kesimpan di univ titik. Nah, titik itu tuh untuk memakai struct tadi univ titik nama univ. Nah, jadi univ dari apa ya variabel univ tadi diisi sama nama univ tadi. Jadi kita isi nama univ ini bakalan nah koma 100 ini tuh dengan kamar 100 tadi. Jadi bakalan kesimpan ke nama univ di struct univ tadi.
struct universitas tadi, nama univ tadi kan. Di struct universitas tadi. Nah, di sini kenapa dia pakai sin getLine? Nah, di sini pakai sin getLine biar spasinya juga kebaca. Nah, sin getLine itu bisa dipakai kalau misalkan kita pakai uh, tipe data ya tipe data char. Kalau bukan char dia nggak bisa. Kalau string dia tuh apa ya? GetLine dalam kurung bersin gitu. Beda penulisan, beda penggunaannya juga. Terus di sini ada si out lagi, uh, si out bukan si out for perulangan. Ini ada perulangan untuk uh, di mana i sama dengan 0 selama i kurang dari 2 maka i plus plus. Nah, jadi si kan emang mulai dari 0 karena arah itu kan emang dimulai dari 0. Nah, jadi itu perulangan itu untuk nampilin kita tuh mau masukin fakultasnya tuh sebanyak berapa. Nah, di sini tuh ada si out fakultas ke tuh bakalan nampilin hasil dari I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena I-nya dimulai dari 0. Nah, kalau misalkan mau I-nya dimulai dari 1, berarti dia pakai I kurang dari sama dengan 2. Tetapi ini I-nya sama dengan 0, jadi I kurang dari sama kurang dari 2 aja. Untuk nampilin fakultas ke satu, fakultas kedua gitu. Karena di sini kita cuma harus nampilin dua fakultas, makanya di sini dia pakai kurang dari 2. Terus ada si out kode fakultas. Nah, kode fakultasnya kita masukin berapa gitu. Terus di sini ada si in get line lagi, itu tuh bakalan menyimpan univ titik fact bakalan kesimpan ke univ lagi karena bakalan kesimpan ke struct univ lagi karena univ tuh struct utama. Bisa dibilang gitu ya. Ya, kan ya ini tuh nested struct. Dalam univ ada fakultas dan fakultas juga ada jurusan gitu. Makanya di sini univ dan fact i fakultas i fak i fak i fakultas ke nol gitu. Nol itu satu kan kalau array. Terus kode fakultas bakalan kesimpan ke situ dengan array 50 gitu. Jadi juga si out nama fakultas sama dengan kode fakultas tadi, sin getLine, unit.faci, nama fakultas 50. Nah, terus di sini ada unit.faci titik total mahasiswa. Nah, total mahasiswanya di sini kita inisiasi dulu dengan 0. Di situ penting untuk inisialisasi dengan 0 biar bisa dijumlah nanti karena di sini akan menampilkan juga total mahasiswa dari satu fakultas itu. Bukan satu jurusan aja ya, satu fakultas. Terus di sini juga ada perulangan lagi di mana untuk input dua jurusan di setiap fakultas. Nah, jadi kan tadi tuh dalam univ tuh ada fakultas dan fakultas tuh juga ada jurusan. Makanya di sini kita perulangan lagi. Nah, jurusannya juga ada dua, sama seperti fakultas tadi. Di sini ada si out lagi, si out jurusan. Jurusan ke sama dengan perulangan tadi J plus 1 and line. Terus ada kode fakultas juga di mana univ.faci titik jur J. Nah, jadi tuh dia kesimpan ke univ univ apa ya? Variabel univ dengan faci dengan struct fakultas fakultas ke I dan jurusan ke I karena dalam dalam fakultas sama dalam univ. Nah, terus tuh kode jurusan karena simpan ke situ dengan area 50. Di sini nama jurusannya juga sama, Sindiat Line Univ dan Faki, titik jur I, nama jurusan. Terus di sini juga ada jumlah sin si out jumlah mahasiswa juga untuk nampilin ke layar jumlah mahasiswanya. Terus ada si in univ.faci jur I, jumlah mahasiswa bakal simpan ke variabel jumlah mahasiswa tadi. Variabel-variabel ini ya. Kode jurusan, nama jurusan, jumlah mahasiswa, kode fakultas. Bakal simpan ke sini tadi kan jumlah mahasiswa. Terus di sini ada tadi sampai mana? Nah, terus di sini ada univ.fac faci univ.faci jur I jumlah faci detik total mahasiswa.
itu sama dengan, nah itu plus sama dengan itu artinya unit.faki plus titik total titik total underscore mahasiswa itu sama dengan unit.faki titik total mahasiswa ditambah unit.faki titik jur j titik jumlah mahasiswa. Ini tuh untuk kita menambahkan total jumlah seluruh mahasiswa di tiap fakultas itu. Kayak di sini dia tambahin tadi. Nah, ini tuh gunanya untuk yang inisiasi awal nol tadi, yang ini tadi. Yang ini tadi. Nah, terus di sini ada CO data universitas. Nah, itu untuk nampilin hasilnya tadi, hasil data-data yang udah kita input tadi. Ada data universitas, CO nama universitas. Di sini ada perulangan, di mana untuk menampilkan data-data fakultasnya tadi sebanyak 2 kan. For I sama dengan 0, selama I kurang dari 2, I plus plus. Si out fakultas ke, I plus 1. Si out kode, kode fakultas ya. Biar nggak ribet, jadi aku tulis kode aja di sini. Itu bakalan ke si out. Nah, si out itu kan untuk nampilin klien. Kalau si in tadi kan kita minta awalnya tuh pakai si in dulu. Si in get line, bla bla bla, faki gitu kan. Nah, kalau di sini tuh kita udah make pakai nama pakai si out untuk nampilin layar hasil yang udah kita inputin tadi di mana unif.faki dari fakultas, si out nama fakultas tadi, itu juga si outin unif.faki nama fakultasnya tadi, terus kita bakal nampilin jurusannya juga, dimana di sini ada si out jurusan, jurusan keberapa, ke satu J ke satu, di situ ada perulangan juga, perulangan J untuk jurusan, perulangan I untuk fakultas. Sini ada syarat jurusan, syarat nama jurusan tadi itu tuh di.faki dot jurus J titik nama koma underscore jurusan untuk nampilin jurusan. Terus di sini ada nampilin jumlah mahasiswanya juga. Unif.faki dot jurj jumlah mahasiswa. Terus ada si out total mahasiswa. Nah, total mahasiswanya tadi dari dari penjumlahan unit terpakai dan jurjet titik jumlah mahasiswanya. Terus di sini ada sisi total mahasiswa fakultas di mana itu hasil dari unit terpakai dan total mahasiswa. Di sini karena kenapa dot faki aja, karena ya total mahasiswa fakultas dan jurusan, jadi maksudnya fakultas. Still di sini ada in max sama dengan unif dot fak dengan array 0, fak dengan array 0, dan jur dengan array 0. Dot jumlah underscore mahasiswa ini tuh kita disuruh mengambil itu biar kita bisa ambil nilai pertama. Ini array 0 berarti nilai pertama. Sebagai pembanding awal, untuk bandingin awal. Itu untuk ngebandingin jumlah fakultas yang paling banyak, jumlah siswa yang paling banyak tiap fakultas. Makanya di sini pakai variabel fak 0 sama jur 0 jumlah mahasiswa. Variabel yang sebelumnya yang ini tadi. Ini tadi. Kita ambil dari sini, kita ceknya dari sini. Enggak, kita ceknya dari sini itu. Cek. Nah, terus kita cek, terus di sini ada inisialisasi lagi in max ya. I sama I max itu diinisiasi dengan 0, J max juga diinisiasi dengan 0. Itu untuk nyimpan posisi fakultas sebagai I dan tadi, dan jurusan itu sebagai J terbesar. Jadi ada for, nested for, perulangan loop. Jadi loop di sini tuh untuk mencari jumlah mahasiswa terbesar. Jumlah mahasiswa terbesar atau terbanyaknya. Dimana I setiap dalam fakultas itu dilihat lagi dalam jurusannya, dilihat satu persatu. Terus di sini ada pernyataan if, di mana unif.fac i.jurj jumlah mahasiswa apakah uh, lebih besar daripada max. Kalau iya, berarti max-nya tuh diisi dengan unif.faci.jurj jumlah mahasiswa.
Dan Emax itu diisi dengan I dan Jmax bakal diisi dengan J. Simpan posisi indeksnya. Terus di sini ada si out lagi jurusan dengan mahasiswa terbanyak. Si out Universitas Emax dot jo dengan Jmax nama jurusan. Dan bakalan nampilin juga spasi buat nyimpen hasil maksimalnya tadi. Dia bakalan si out hasil Unifac Emax dan Jmax tadi untuk tentuin jurusan yang mana, fakultas yang mana yang paling banyak jumlah mahasiswanya, terus berapa maksimal mahasiswanya. Nah, di sini kita bakal jalanin coba input output. Lama betul, bentar. Ntar guys, aku stopin dulu ya, biar nggak lama. Halo? Halo? Nah, ini tuh masih belum jalan, bentar. Ini nggak jalan nih. Oke, jadi sini udah jalan, udah running ya. Sini kita masukin nama universitas. Bentar. Ini nggak mau dia. Bentar. Universitas Sriwijaya. Dia nggak bakalan error, bakalan kebaca tuh. Tetap kebaca spasinya karena kita tadi pakai see in get line, jadi tetap kebaca. Jadi ada fakultas ke satu, kita kode fakultas MP nih untuk IPA ya. IPA. Jurusan ke satu, jurusan mat. Tadi kan ada dua, jadi fakultasnya dua aja. Nama jurusannya matematika. Jurusan kedua, apa nih? Jumlah mahasiswa 290. Jurusan kedua, FIS. Untuk fisika dengan jumlah mahasiswa 266. Nah, ini fakultas kedua misalkan TK, teknik, teknik, untuk geologi, jumlah mahasiswanya 389. Jurusan kedua itu misalkan TMBG untuk pertambangan, mahasiswanya 789. Nah, universitas. Nah, di sini ada keluar semua. Di sini dia nampilin fakultas ke satu, nampilin hasil yang udah kita output tadi, dan juga nampilin total mahasiswa fakultas. Nah, total mahasiswa fakultas itu tuh dari kode yang ini tadi, total mahasiswa fakultas. Ini fakit titik total mahasiswa. Total mahasiswa tuh dari ini tadi ya. Nih, dari sini tadi. Dari perhitungan ini tadi. Makanya dia bakalan outputin juga total mahasiswa fakultas. Terus ada jurusan dengan mahasiswa terbanyak juga. Itu output dari sini. Dari perhitungan ini. What?
Diem, woi. Nah, jadi itu tadi hasil dari programnya. Terus di sini ada flowchart. Untuk flowchart struct, sintak struct-nya itu sintak struct. Kode-kode struct-nya itu tidak perlu ditulis atau dibuat di flowchart, tetapi langsung ke fungsi utama program atau fungsi sintaks-sintaks dalam dalam inmain. Sini ada start, itu untuk mengawali dan mengakhiri program berbentuk oval. Terus ada input belajar genjang, kita nginput unif, dan di sini ada perulangan i sama dengan 0 to 2. Itu 2 tuh karena kita bakal masukin dua fakultas dalam unif. Kalau true i plus 1, terus kita input kode fakultas sama nama fakultasnya, terus bakalan inisiasi total mahasiswa yang dengan 0. Terus kalau misalkan udah, kita lanjut ke J. J sama dengan 0 to 2. Hal terpenuhi J plus 1 dan kita input kode jurusan, nama jurusan sama jumlah mahasiswa. Terus bakalan total unif, total mahasiswanya bakalan tambahin sama unif. Dan bakal disimpan ke variabel total mahasiswa. Terus J++. Kalau J++ nya udah false, dia ke I++. Terus ngulang lagi I++ kalau masih terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi, dia lanjut, kita bukan disuruh input lagi. Tapi di sini kita bakal nampilin hasil dari inputan tadi. Bukan input, hasil dari inputan sih. Iya, ini tuh hasil dari inputan nggak sih? Jumlah mahasiswa max. Nah, terus tuh di sini bakal nampilin nama unif, outputnya perulangan berbentuk segi 6 tadi untuk nampilin kode fakultas sama nama fakultas tadi. Kalau I sama 0 tuh duanya masih terpenuhi, bakalan I plus 1 tampilan kode fakultas yang udah diinput tadi dari sini. Terus lanjut ke perulangan J, kalau terpenuhi dia J plus 1, bakal nampilin nama jurusan sama jumlah mahasiswa di sini. Terus J++, kalau J-nya masih terpenuhi bakal ngejalanin yang proses bawah. Kalau tidak terpenuhi lagi, dia ngecetak kota mahasiswanya. Terus I++, lanjut ke I++ lagi. Kalau masih terpenuhi, dia bakal ngulang lagi. Tapi kalau tidak, dia bakalan ke sini, perulangan, untuk kita nampilin jumlah mahasiswa. Untuk nyari jumlah mahasiswa terbanyak tapi jurusannya. Ada I++, ini ada nested for tadi, dimana kalau misalkan terpenuhi dia lanjut ke J. Terus kita bakalan cek apakah jumlah mahasiswa tuh lebih besar daripada max. Kalau terpenuhi, berarti dia bakalan max-nya tuh bakalan diisi dengan jumlah mahasiswa, terus I max diisi dengan I, dan J max bakalan diisi dengan J. Nah, kalau tidak, dia langsung J++. Kalau iya, dia yang jalan yang bawah. Terus lanjut ke perulangan J. Kalau J-nya udah false, barulah dia ke perulangan I. Kalau I-nya udah false, dia bakalan nampilin nama jurusan sama maksimal. Nama jurusan yang terbanyak sama maksimal. Nilai maksimalnya itu tadi berapa yang paling banyak. Terus langsung ke N. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula ini? La ilaha illallah, ngelag ya Allah.